Kembali ke channel Future AI, channel yang membahas seputar AI dan dunia IT. Kali ini kita kembali ke mini course, belajar AI dari nol sampai mahir, sampai kita juga di episode 4, yakni kita akan belajar struktur kontrol if, for, dan while. Ya, kenapa sangat penting? Karena di seluruh bahasa pemrograman manapun harus ada yang namanya pengambilan keputusan. Harus ada logika pemilihan dan perulangan. Kita juga belajar bagaimana cara membangun kode yang efisien. Tidak mungkin kita membangun atau mencetak kata hello world, kita ingin mencetak 100 nih. Kita tidak mungkin membuat 100 kode, itu tidak mungkin. Makanya di situ dibuat perulangan. Oke, lanjut. Nah, kita akan belajar struktur if else, teman-teman ya. Oke, jadi apa sih if else itu? Ibaratnya ya, jika ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Gampangannya, inilah sebuah if. If dalam bahasa Indonesia berarti jika kan ya. Nah, di sini kita akan membuat suatu kondisi, ya. Membuat suatu kondisi. If di sini adalah kondisinya nilai lebih dari 75, oke, print lulus. Nah, else ini jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan merunning atau menjalankan kode di bawahnya yang tidak berada di yang tidak masuk kondisi awal ini. Maka jika nilainya lebih dari 75, maka akan lulus. Jikalau nilainya kurang dari 75, maka akan melakukan atau merunning kode di bawahnya yang else ini, maka tidak lulus. Langsung saja kita praktek, teman-teman. Karena untuk memperdalam konsep kita harus praktek ya. Kita membuat sebuah variabel dulu, namanya nilai ya teman-teman ya. Lalu kita membuat sebuah kondisi if nilai ya lebih dari 75, maka print lulus. Dan jika tidak, maka akan print tidak lulus. Seperti ini, teman-teman. Kita jalankan. Oh, sebentar. Nah, ini ya. Kita kurang. Nah, oke. Jadi, inilah gampangannya. Kita akan membuat suatu variabel dulu namanya nilai ya. Kita buat 80. Jadi di sini ada kondisi teman-teman. Karena 80 lebih dari 75, maka dia akan lulus. Oke. Misalkan nilainya aku 50, Kak. Nilainya 50 ya. Maka jika kita run, maka dia akan tidak lulus. Seperti itu teman-teman ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke sebentar. Setelah struktur if else, kita akan belajar struktur for loop. Nah, digunakan untuk mengulang sejumlah langkah tertentu. Ini aku bilang tadi di awal ya. Maka tidak mungkin kita mencetak kata itu berulang-ulang. Nah, kita di sini perlu namanya perulangan. Nah, bagaimana kita akan mencetak angka 0, 1, 2, 3, 4 dengan hanya dua kode ini? Tidak mungkin dong kita membuat kode, mencetak sebuah output 0, 1, 2, 3, 4. Kita menggunakan print 0, print 1, print 2. Itu tidak efisien ya teman-teman ya. Makanya ada gunanya for loop. Oke, kita langsung saja membuat perulangan ya. Perulangan disimbolkan dengan for, teman-teman ya. For i. Nah, apa ini i? Kita analogikan ini sebagai index in range. Misalkan kita ingin cetak sampai 5 ya, teman-teman ya. Seperti ini. Lalu kita print. Misalkan ini adalah nomor ke, lalu kita tambahkan variabel i. Seperti itu. Jikalau kita
Nah, maka akan langsung tercetak 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jadi, kenapa dari 0? Karena I ini mulainya dari 0, teman-teman. Itu mulainya dari 0. Namanya indeks ya. Jadi, ketika kita membuat sebuah perulangan, jika ini tidak diinisialisasi, maka dia mulainya dari 0. Nah, range, maka perulangannya itu kan awalnya dari 0. Nah, kita menetapkan batas nih. Dia mengulang sampai berapa kali. Nah, di sini batasnya adalah 5. Berarti benar. Untuk perulangan pertama, for I in range, masih kondisinya sesuai, maka dia akan memprint ini. Maka di sini ada nilainya masih 0 kan ya. Nah, jika sudah, dia akan ngelupin lagi teman-teman. Tapi ini tambah. Jadi, indeks ke 1. Oke, mungkin agar teman-teman paham, aku ini ubah indeks ya. Jadi ini ya, iterasi pertama indeksnya 0, lalu iterasi kedua indeksnya menjadi 1, iterasi ketiga indeksnya menjadi 2, sampai iterasi kelima indeksnya menjadi 4. Misalkan aku ingin mencetak 9 angka, maka dimulai dari 0, maka jadi seperti ini. Seperti ya teman-teman ya, bisa dipahami. Dan perulangan itu tidak hanya untuk mencetak sebuah ini berulang ya, tapi kita juga bisa, misalkan kita ada sebuah data ya teman-teman ya, daftar buah sama dengan, misalkan ada apel, kita gunakan string saja, apel, terus ada jeruk, dan juga jeruk, dan ada mangga, seperti ini teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita membuat sebuah indeks nama teman-teman ya. Misalkan kita membuat for buah in daftar buah, maka ini namanya alias ya teman-teman ya. Jadi yang dari list ini kita membuat alias for buah in daftar buah, maka dia akan mengulang atau menampilkan seluruh data yang ada di daftar buah. Ingat dalam sebuah operasi pasti ada titik dua di sini ya. Jangan sampai lupa. Print buah titik dua, koma, kita tampilkan variabel buah ini. Jika di run, maka hasilnya seperti ini. Buah apel, jeruk, mangga. Bisa dipahami ya teman-teman untuk konsep for loop di sini. Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah while loop. Nah, apa yang dimaksud while loop ya? Jadi while loop dia akan terus mengulang ya sampai kondisinya salah. Apa kondisinya? Lihat kita di sini ya. Kita mempunyai satu variabel hitung sama dengan 0. Nah, di sini ada kondisi nih, ada while nih. While hitung kurang dari 3, maka ada kode yang akan dijalankan. Jadi selama hitung ini kurang dari 3, maka dia akan terus melakukan atau menjalankan kode yang ada di dalam while. Gambarnya seperti itu ya. Yang kita baca di sini digunakan ketika kita ingin mengulang tindakan selama suatu kondisinya itu benar, ya. Pengulangan akan berhenti ketika kondisi menjadi salah. Misalkan hitung di sini udah lebih dari 3, maka dia tidak akan bisa jalankan lagi atau dia akan berhenti, atau dia udah sama dengan 3 karena tidak ada sama dengan, maka dia tidak akan, maka perulangannya akan berhenti. Nah, hati-hati ya teman-teman ya, karena ini rentang menjadi infinite loop, karena misalkan ini kita salah, maka kemungkinan rentannya bisa menjadi infinite loop, tidak bisa berhenti. Seperti ya teman-teman ya. Oke, kita buat ini buat while loop. While loop teman-teman. Oh, sorry. Bikin agar kelihatan ya teman-teman ya. Oke, kita buat variabel hitung sama dengan 0. Lalu while hitung kurang dari 5, aku pengen 5. Titik 2, lalu kita print ya. Print hitungan ke strip
Kita hitung. Hitung. Lalu kita tambahkan satu di sini, teman-teman ya. Hitung. Plus sama dengan satu. Nah, apa gunanya ini? Beda sama halnya di loop, karena dia akan otomatis nambah ya untuk indeksnya. Maka di while loop kita harus menambahkan sendiri untuk kondisinya. Mau kita nambahnya dua untuk genap atau ganjil itu juga bisa, teman-teman. Nah, dia kan nambahnya satu-satu ya, teman-teman ya. Maka hitungannya akan menambah satu. Misalkan kita hitungannya nambah dua misalkan, maka dia akan menambahkan ganjil saja atau genap saja seperti ini, teman-teman. Tergantung kebutuhan teman-teman. Maka dia akan berhenti ketika hitungannya 4 kurang dari 5. Maka jikalau sudah kondisinya itu 5, maka dia sudah berhenti. Tidak lagi misalkan sama dengan 5. Kurang dari sama dengan 5. Maka 5 juga akan ikut karena kurang dari sama dengan. Maka 5 juga ikut dalam kondisi ini. Inilah dasarnya perlu dipahamkan baik-baik, teman-teman. Oke, sekarang kita akan membuat satu case ya, teman-teman ya. Ini adalah contoh ganjil, genap, dan hitung angka. Ya, bagaimana kita bisa membuat suatu kondisi bahwa sistem tahu bahwa bilangan itu sebuah angka genap ataupun ganjil. Ya, kita sudah belajar operasi modulo ya. Modulo adalah pembagian. Misalkan pembagian, nah sisanya itu berapa? Misalkan 10 dibagi 10 modulo 5. Berarti modulnya 0 dong. Berarti misalkan 10 modulo 3. Karena 3 kali 3 itu 9, maka hasilnya sisanya adalah 1. Maka 10 modulo 3 hasilnya 1. Gitu ya, teman-teman ya. Kita gunakan itu, teman-teman. Oke, kita langsung praktek. Kita membuat ganjil genap. Ganjil genap. Oke. Misalkan kita punya sebuah angka. Aku 9 misalkan ya. Lalu kita buat suatu kondisi. If ya, if angka, ayo gimana caranya? Ingat modulo adalah dengan di persen ya. Modulo 2 sama dengan 0,2 print genap. Maka selain itu adalah ganjil ya. Oke, kenapa modulo 2? Konsep angka genap, jikalau itu dibagi 2, dia akan habis kan? Beda halnya sama ganjil. Nah, itu adalah sebuah kondisinya. Jika genap, maka dia akan angka ganjil. Kalau kita masukkan angka genap, maka dia akan genap seperti itu. Lalu sekarang kita akan membuat menghitung atau jumlah angka. Program menghitung jumlah angka. Ya, dari sini kita akan menghitung ya, teman-teman ya. Jumlah angka yang dikeluarkan. Oke. Misalkan kita buat dulu variabel total yang akan gunanya menyimpan hasil nanti dari proses operasi. For ya, i in range. Misalkan 1 sampai 10 deh. 1 sampai 10. Tik 2. Lalu kita total ya. Total plus sama dengan i. Nah, gunanya ini apa? Nah, 1 sampai 10 dia itu menjumlahkan 1 sampai 10. Maka dengan ini kita bisa langsung dapat totalnya. Totalnya 45. Bisa dipahami teman-teman, jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Hasilnya 45. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mini challenge ya, teman-teman ya. Mini challenge, tampilkan angka 1 sampai 10 kecuali angka 5. Nah, gunakan for loop dan if statement. Kalau teman-teman ngerjain ini di rumah ya, lalu jikalau ingin dapat review dari aku, bisa melampirkan link Google Colab di deskripsi, teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih.